ほどにするな。見てメダルだサンスター。青山君、オールマイトのおっしゃる通りだ。プロに任せるべき案件だ。ここで動かなきゃ俺はヒーローでも男でもなくなっちまうんだよ。君らの行動の責任は誰が取るのか。Oke guys, welcome back to tempat pembahasan alur cerita anime super seru. Di mana lagi kalau nggak di Ginosis? Oke guys, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Boku no Hero Academia alias BNHA. Seperti biasa kita rekap dulu. Di part sebelumnya jurusan pahlawan kelas 1 mulai melakukan pemusatan latihan di hutan bersama Well Pussycat. Tapi di tengah latihan tiba-tiba aliansi penjahat juga datang ke camp pelatihan hutan dan melakukan serangkaian serangan kepada pro hero maupun siswa Yue. Dalam pertarungan menghadapi salah satu penjahat yang bernama Muskular, Midoriya mendapatkan informasi bahwa tujuan aliansi penjahat melakukan serangan adalah mencari Bakugo. Penasaran bagaimana nasib Midoriya dan kawan-kawan setelah serangan Falayan? Dan juga nasib Bakugo yang menjadi target pertama operasi yang dilakukan aliansi penjahat. Langsung aja kita masuk pembahasannya. Kuy! Setelah berhasil mengalahkan Muskular, Midoriya tidak berhenti dan beristirahat karena dia ingin menemui Mandalay dan meneruskan pesan tentang Bakugo. Sementara itu Aizawa yang sedang dihadang oleh Dabi juga harus menahan khawatiran lebih lama karena belum bisa melihat dan memastikan semua siswa aman. Tapi untungnya di saat yang sama ketika Aizawa mampu menahan pergerakan Dabi, beberapa siswa kelas 1A berhasil kembali ke asrama dalam keadaan sehat walafiat. Namun tiba-tiba... 生徒が大事か。守りきれるといいな。また会おうぜ。中に入っとけ。すぐ戻る。 Nah, jadi tanah liat yang menyerupai Dabi tadi adalah hasil dari kuik penggadaan yang dimiliki Twice, penjahat berkostum botak yang bisa menggandakan objek apapun termasuk manusia. Mendengar perkataan Dabi tentunya jiwa keguruan Aizawa semakin dibuat panik. Wali kelas 1A itu segera melanjutkan perjalanan menuju pusat hutan untuk menemui Well Pussycat dan murid-muridnya. Tapi di tengah jalan dirinya bertemu dengan Midoriya yang dalam kondisi babak belur setengah mati. Dalam kondisi yang demikian, Aizawa langsung sadar bahwa muridnya pasti baru saja baku hantam seru dengan salah satu penjahat. Tidak selesai sampai di situ, Midoriya dalam kondisi babak belur parah itu langsung berniat meneruskan perjalanan bertemu dengan Mandalay. Aizawa sendiri tidak bisa melakukan banyak hal karena dia sangat paham bahwa saat ini keselamatan murid-muridnya memang benar-benar diancam oleh aliansi penjahat. Karena itulah Aizawa juga menitip pesan pada Midoriya untuk Mandalay yang isinya... の術を後で処分受けんのは Selain mengirimkan pesan tentang izin bertarung, Mandalay juga melanjutkan pengiriman pesan tentang Bakugo yang menjadi incaran aliansi penjahat dan meminta Bakugo untuk segera kembali ke asrama serta menghindari pertarungan. Setelah Midoriya yakin semua pesan penting telah disampaikan kepada Mandalay, perjalanannya belum berhenti karena sekarang Midoriya berniat mencari Bakugo dan memastikan teman masa kecilnya itu sampai di asrama dengan baik-baik saja. Tanpa diduga-duga di tengah jalan, Midoriya bertemu dengan Soji yang salah satu tangannya telah terpotong. Namun yang paling buruk bukanlah itu, melainkan di hadapan Soji yang artinya di hadapan Midoriya juga, pewaris One For All itu melihat bayangan hitam luar biasa besar sedang mengamuk. Bayangan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Dark Shadow yang terlepas dari kendali Takoyami. Takoyami-kun! Ore kara hanarero! Shiru! Soji menjelaskan bahwa sebelumnya dirinya dan Takoyami yang satu kelompok dalam jurit malam diserang oleh Monfish, di mana serangan Monfish itu telah memotong salah satu tangan Soji. Sebenarnya Soji sendiri tidak merasakan banyak masalah karena tangan yang terpotong bukanlah tangan asli dan dengan kuiknya Soji bisa menumbuhkan kembali tangan-tangan tersebut. Tapi ternyata Takoyami justru yang tidak terima dan kemarahan yang telah membuat Dark Shadow lepas kendali di tengah kegelapan hutan. シャドウの弱点は光。火事が施設の方向へ誘導すれば静まれダークシャドウ。であろうと苦しむ友を捨て置く人間になりたくはない。
Sekarang mari kita lihat kondisi Bakugo dan Soto yang masih berusaha keras menahan Monfish yang cukup psycho. Berbagai serangan sudah dilancarkan tapi penjahat dengan gigi tajam itu berhasil memanfaatkan bakatnya dengan baik dan berbaur dengan lingkungan untuk menjaga jarak dengan kedua lawannya. Dalam posisi seperti itu Bakugo dan Soto benar-benar terpojok hingga tiba-tiba Bakugo! Todoroki! どちらか頼む光をいた氷が見える交戦中だ Ternyata Midoriya memutar otak agar bisa menyelamatkan Bakugo, Soji, dan Tokoyami di saat yang bersamaan, yaitu dengan cara menggiring Dark Shadow yang sedang mengamuk ke lokasi yang memancarkan cahaya-cahaya ledakan. Midoriya yakin lokasi itu adalah tempat Bakugo dan Soto berada. Dan benar saja, semua pergerakan Midoriya tepat 100% dan bahkan dengan bantuan Dark Shadow yang mengamuk, Monfish yang sebelumnya sangat sulit dikalahkan oleh Bakugo dan Soto bisa dibuat tidak sadarkan diri. Mite. Setelah Monfish kalah dan Dark Shadow bisa dikendalikan lagi, kelompok siswa 1A itu berencana langsung menuju asrama tempat Aizawa dan Flat King berada. Mereka meminta Bakugo yang menjadi incaran villain untuk berjalan di tengah-tengah. Lalu di tengah jalan, mereka bertemu dengan Uraraka dan Asu yang sedang berhadapan dengan Toga, penjahat dengan kemampuan menghisap darah. Ketika itulah baru Midoriya menyadari bahwa ternyata Bakugo yang sudah mereka jaga di tengah kelompok sudah menghilang. バクゴーちゃんはどこにいるの？誰も油断する人間なんているはず。こいつはヒーロー側にいるべき人材じゃねえ。俺のマジックでもらっちゃったよ。 Ternyata Bakugo sudah berhasil diculik oleh Mr. Compress, penjahat yang bisa mengubah apapun menjadi bola kecil. Tidak hanya Bakugo, Mr. Compress juga menculik Tokoyami yang menurutnya memiliki bakat cukup menarik. Setelah itu pun Mr. Compress tidak berencana untuk bertarung, melainkan melarikan diri dan mengirimkan sinyal kepada teman-temannya untuk kembali ke titik kumpul karena target alias Bakugo telah berhasil diculik. 絶対逃がすな。テンション上がるぜ。ミスターコンプレスが早くも成功だってよ。あとはここに戻ってくるのを待つだけだ。 Saat itulah satu squad yang masih berada di hutan menyusun strategi untuk pergi ke tempat para penjahat berkumpul. Dengan bantuan zero gravitasi Uraraka dan lidah panjang Asui, Soji, Soto, dan Midoriya berhasil dilemparkan sejauh mungkin menyusul Mr. Compress hingga akhirnya... Midoriya, Soji, dan Soto berhasil menyusul ke tempat berkumpulnya para penjahat. Tapi usaha mereka untuk merebut kembali bola yang memerangkap Bakugo dan Tokoyami tidaklah mudah. Tiba-tiba plot twist terjadi ketika Mr. Compress menyadari bahwa dua bola yang dia simpan dalam saku telah menghilang. Dan ternyata sudah dicuri oleh Soji ketika mereka berempat berada di udara. Setelah itu Soji mengajak dua temannya untuk segera melarikan diri, namun lokasi titik temu sudah dikepung oleh Nomu dan Kurogiri. Kurogiri juga sudah membuka lubang cacing untuk membawa aliansi penjahat kembali ke markas besar tempat Shigaraki berada. Nah, ketika Kurogiri meminta aliansi penjahat untuk kembali ke markas, Mr. Compress terlihat chill dan baik-baik saja, tidak khawatir sama sekali dengan dua bola yang berada di tangan Soji. Karena ternyata bola yang dicuri Soji hanyalah kamuflase yang diciptakan Mr. Compress, dan bola-bola yang asli dia simpan di dalam mulutnya. Plot twist yang kedua kali ini membuat satu squad panik bukan kepalang. Menyadari upaya penyelamatan yang mereka lakukan ternyata keliru dan malah mencuri bola-bola kosong berisi pecahan es Soto. Soji, Soto, dan Midoriya pun kembali berusaha mengejar Mr. Compress yang sudah setengah badan masuk ke dalam lubang cacing dan tiba-tiba... Salah satu bola yang terlepas dari mulut Compress tidak berhasil ditangkap oleh Soto dan justru jatuh ke tangan Dabi.
Karena hanya satu bola yang berhasil direbut, Dabi meminta Mr. Kompres melepaskan bakatnya untuk melihat siapa yang berada di bola yang berhasil dia dapatkan. Ternyata Dewi Keberuntungan masih berada di sisi para penjahat, karena bola yang berhasil direbut oleh Dabi adalah bola yang berisi target utama mereka, Bakugo. Dengan demikian, aliansi penjahat pun bisa dibilang memenangkan pertempuran karena berhasil membawa Bakugo sesuai dengan rencana awal mereka. Sementara itu, salah satu murid yang nyawanya sempat berada dalam bahaya alias Midoriya berhasil sadarkan diri setelah mengalami luka yang sangat parah. Di waktu yang bersamaan, teman-temannya di kelas 1A datang menjenguk dan sangat senang mendapati Midoriya sudah sadar. Namun suasana yang awalnya cukup menyenangkan itu langsung berubah menjadi murung saat Soto kembali mengingatkan bahwa Bakugo berhasil diculik oleh para penjahat. Hal itu membuat Midoriya merasa sangat lemah dan tidak mampu melindungi banyak hal-hal yang sudah dekat dengannya. Di tengah-tengah rapat, All Might mendapatkan telepon dari Tsukauchi yang mengatakan bahwa pihak kepolisian telah menemukan tempat yang diduga sebagai markas aliansi penjahat. Mendengar berita itu, All Might menjadi bersemangat kembali dan berambisi untuk menghajar balik para penjahat yang telah membahayakan nyawa murid-muridnya. 私は素晴らしいとも思った。オールマイト？私が反撃に来たってね。 Ketika itulah nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Kirishima mengajak Midoriya pergi menyelamatkan Bakugo ke sarang penjahat. Ajakan itu bukannya tanpa alasan karena sehari sebelumnya Kirishima dan Soto datang ke rumah dan mencuri obrolan antara All Might dan Momo. Momo mengatakan bahwa dirinya berhasil menempelkan alat pelacak di tubuh Nomu, dan dengan alat itu artinya mereka bisa mengetahui di mana tempat Bakugo disekap. あとは私たちに任せなさい。オールマイトのおっしゃる通りだ。プロに任せるべき案件だ。ここで動かなきゃ俺はヒーローでも男でもなくなっちまうんだよ。何もできなかったんだ。ダチが狙われてるって聞いてさ、助けに行けるんだよ。飯田ちゃんが正しいわ。 Melihat Kirishima yang begitu ngotot menyelamatkan Bakugo dan mengajak Midoriya yang baru saja tersadar dari luka parahnya, siswa kelas 1A yang lain berusaha menenangkan teman-temannya itu dan meminta mereka tidak bersikap gegabah. Apalagi Ida sebagai ketua kelas pasti sangat emosional menyadari niat ceroboh teman-temannya. Tidak hanya Ida, hampir semua siswa kelas 1A lebih setuju untuk menyerahkan masalah penyelamatan Bakugo kepada Pro Hero daripada harus bergerak sendirian, padahal izin bertarung dari Aizawa juga sudah dicabut. Meskipun sudah ditahan-tahan oleh teman sekelasnya seperti itu, ternyata tekad Kirishima menyelamatkan Bakugo masih belum surut dan dia tetap mengajak Midoriya pergi bersamanya dan Soto. Sebenarnya Midoriya juga memiliki tekad yang sangat besar untuk menyelamatkan Bakugo, tapi dokter yang memeriksanya saat ini mengatakan jika Midoriya memaksakan kekuatan 100% one for all dan kembali meremukan tulang-tulangnya, bisa saja Midoriya akan benar-benar kehilangan tangannya suatu hari nanti. リミッターがあるってことはそれ体が負荷に耐えられないからってことよね。骨筋肉がボロボロなのもまずいが、何よりも人体ね。今回の君はおそらくそのバカ力状態でパワーが噴出。同じような怪我が続けば腕の使えない生活になると思っといて。 Mendengar itu Midoriya menjadi cukup khawatir dan was-was memikirkan masa depannya menjadi pahlawan. Tetapi ketika itu dokter juga menyampaikan surat tulisan tangan yang dikirimkan oleh Kota, keponakan Mandale yang juga diselamatkan oleh Midoriya. Dalam surat tersebut, Kota meminta maaf karena sudah berlaku buruk kepada Midoriya saat pertama bertemu. Kota juga mengucapkan terima kasih karena Midoriya telah menyelamatkan nyawanya dan berharap bisa segera bertemu dengan Midoriya agar bisa mengucapkan terima kasih secara langsung, dan ternyata surat dari Kota telah membantu Midoriya mengambil keputusan tentang ajakan Kirishima. Sementara itu, sebagai tindak lanjut dari ditemukannya lokasi para penjahat, Tsukauchi dan kepolisian Jepang segera mengumpulkan sebanyak mungkin pahlawan pro untuk membantu operasi penyelamatan Bakugo dan pembekuan aliansi penjahat. Di saat yang bersamaan, Kirishima dan Soto pun sedang was-was menunggu Momo dan Midoriya yang sebelumnya mereka ajak untuk melakukan operasi penyelamatan Bakugo yang sudah mereka rencanakan sendiri. Ternyata beberapa saat kemudian Momo dan Midoriya keluar bersama-sama dari bangunan rumah sakit, menemui Kirishima dan Soto yang sudah siap berangkat. Tapi tiba-tiba... 待て！俺のして希望層を咎めてくれた。なんでよりにもよって君たちなんだ。何の話してんだよ。君らの行動の責任は誰が取るのか。僕の心配はどうでもいいっていうのか。
Kirishima, Soto, dan Midoriya merasa bersalah telah membuat Ida khawatir itu karena tindakannya. Tapi kemudian mereka menjelaskan bahwa operasi penyelamatan ini akan dilakukan secara diam-diam dan tanpa pertarungan. Intinya keempat murid kelas 1A itu akan berusaha menyelamatkan Bakugo tanpa harus bertarung dengan aliansi penjahat. Karena tidak berhasil menghentikan teman-temannya, Ida memutuskan untuk ikut bergabung sekalian dengan tujuan menghentikan teman-temannya kalau ingin bertindak gegabah. Hingga akhirnya kelompok 5 orang siswa kelas 1A itu pergi bersama untuk melaksanakan operasi penyelamatan diam-diam. Dan sampailah mereka di distrik Kamino, lokasi yang ditunjukkan oleh alat pelacak milik Momo. Sampai di distrik Kamino, kelima murid itu kembali dikagetkan dengan press conference yang diadakan oleh Nezu Aizawa dan Fledging mengenai penyerangan di camp latihan hutan. 2 guru dan 1 kepala sekolah itu meminta maaf dan berjanji bahwa Yue akan melakukan usaha terbaik untuk mengembalikan kondisi seperti sedia kala. 悪者扱いかよ。 Hujatan demi hujatan untuk Yue tentu membuat Shigaraki dan aliansi penjahat senang. Mereka juga berusaha menanamkan ideologi-ideologi penjahat kepada Bakugo dengan harapan Bakugo akan bergabung dengannya menjadi anggota aliansi penjahat. Bahkan untuk membuat Bakugo menjadi semakin nyaman dan percaya kepada aliansi penjahat, Shigaraki meminta rekannya untuk melepaskan borgol yang mengikat tangan Bakugo. Tapi ternyata... 君ならそれを嫌がらせしてから仲間になってくださいだろ。黙って聞いてらだらだら。俺はオールマイトが勝つ姿に憧れた。 Dan, waduh, gimana nih nasib si bocah barbar di tangan para penjahat? Jangan sampai di Bakugo benar-benar terjerumus ke jalan yang sesat karena hasutan Shigaraki and the gang. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan pembahasan Boku no Hero Academia part selanjutnya ya. Rama di sini pamit. Bye bye.